Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat sahabat MPC 57 dimanapun saat ini sahabat berada. Mudah-mudahan sahabat selalu dalam keadaan sehat sehingga dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya masih di seputar elektronik dan hobi. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit berbagi kembali kepada sahabat-sahabat pemula dan sahabat yang lainnya. Karena di sini sudah ada di depan kita ini ada sebuah LED SMD, kemudian ini kop ya yang berbeda-beda wattnya. Mudah-mudahan ini nanti bisa untuk tambahan untuk sahabat pemula dan sahabat yang lain. Yang jelas sahabat banyak yang menanyakan apakah itu bisa awet, terus bagaimana kelanjutannya. Nah ini juga nanti insya Allah sedikit akan saya ulas sebatas kemampuan yang saya bisa dan saya tahu ya sahabat ya. Ini namanya chip SMD yang biasa kita gunakan ya sahabat ya. Karena dari chip inilah berubah menjadi chip kop ini ya. Karena selalu berangsur-angsur setiap generasi akan membuahkan ataupun akan menyetuskan ide-ide baru dan akan berpindah dari satu ke yang lain yang lebih canggih tentunya seperti itu. Baik ya sahabat, ini di depan kita ada beberapa LED, namun ini hanya dua jenis. Yang ini namanya SMD ataupun bahasanya mungkin ya sahabat sudah paham lah SMD itu apa gitu kan. Jadi kalau untuk pemula kadang-kadang bingung SMD apa mas, saya sendiri aja nggak ngerti sahabat ya, kurang paham. Kalaupun nggak salah itu kan singkatannya itu Surface Mounted Device, SMD disingkat SMD sahabat ya. Itu kalau yang tipe ini CUB ini ataupun kop ya sahabat untuk menamakan itu ya. Ini sendiri juga bahasa Inggris ya sahabat ya. Jadi saya juga kurang begitu paham. Kalau nggak salah ini chip on board sahabat ya. Namanya CUB, chip on board, chip yang sudah dikemas ataupun yang sudah dibuat di dalam board. Nah ini seperti ini ya. Ini yang 10 watt, yang ini 8 watt sebagai contoh aja. Yang ini 40 watt ya sahabat ya. Nah itu nanti kita akan bahas sedikit kelebihan dan kekurangannya. Jadi setiap pabrik itu mempunyai kualitas masing-masing ya sahabat ya, dan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kalau selama ini yang kita pakai SMD ini kita tahu kekurangan dan kelemahannya. Di sini juga ditunjang dengan sebuah komponen yang berkualitas tentunya, karena kualitas komponen itu sendiri setiap perusahaan dan pabrik juga berbeda mengeluarkan ya sahabat ya. Jadi kita hanya bisa menggunakan ataupun kita mengkreasikan, kita kemas sedemikian rupa. Jadi yang kita ngolah ya teknisi sahabatnya. Kita hanya mengolah, kalaupun terlalu panas bagaimana caranya mengurangi, kalaupun terlalu tinggi wattnya bagaimana cara mengurangi, kalau terlalu redup gimana cara menaikkan watt. Cuman itu aja sebatas kita dan sebatas yang kita pelajari dan sebatas yang kita tahu dan kita mampu ya sahabat itu. Karena kalau chip SMD ini kan sedikit murah untuk beli bijian sahabat ya. Nah itu, ini efisiennya seperti itu. Ini kalaupun bicara tentang kelebihan dan kekurangannya itu pasti berbeda-beda sahabat ya. Nanti bisa sahabat simpulkan sendirilah ya. Jadi kalau yang ini yang jelas kelebihannya ini mudah sekali untuk diperbaiki. Artinya kalau
chipnya ini mati 1 ataupun 2, ini masih bisa dicemper, wattnya diturunkan masih bisa nyala sahabat ya, bisa digunakan lagi kan gitu. Kemudian kalau nggak mau ya kita ganti chipnya, ini kan murah, per biji cuman 100 rupiah nggak ada. Kalau 10 biji kan berarti cuman 1000 perak ya sahabat ya untuk mengganti chip ini, karena chipnya ini tertanam sudah kelihatan, ini sangat mudah. Itu kelebihannya sahabat ya. Namun kekurangannya juga tentunya ada di sini. Kekurangannya ya mungkin bisa jadi karena LED-nya kok awet. Nah, itu karena chip ini kan mempunyai kualitas juga masing-masing. Terus cara penggantiannya juga terlalu ribet. Kita butuh lem, butuh pemanas, butuh dan lain sebagainya, banyak sekali sahabat ya. Nah ini tentunya dalam hal ini bisa disikapi dari sahabat sendirilah ya, dimana kelebihan dan kekurangannya kan itu. Ini untuk yang SMD ya sahabat ya. Dan kalaupun untuk kop ini sendiri, ini yang jelas juga punya kelebihan dan kekurangannya sama saja. Jadi ini kelebihannya itu ini simple sahabat ya, simple sekali dalam pemasangan dan tidak terlalu ribet, itu praktis dan sangat mudah sekali, siapapun bisa karena tidak perlu mengganti chip-chip yang satu persatu. Nah itu. Namun ini kekurangannya juga ada sahabat ya. Ini kekurangannya kalau sudah mati 1 cetes di sini ya sudah, ini mati 1 biji harus dibuang semua. Jadi 1 chip ini harus dibuang. Beda dengan yang ini, kalau ini mati 1 masih bisa dijember, dikecilkan wattnya kan masih bisa sahabatnya untuk dinyalakan. Kalau yang ini itu. Dan kalaupun masalah keawetan itu juga tergantung kualitas dan cara pemasangan kita sahabat. Pemasangan kita itu artinya gini, kalau wattnya itu jangan terlalu standar. Kalau ini sama-sama 10 watt ya kita turunkan jadi 8 apa 9 watt, kita nyalakan ya mudah-mudahan awet kan gitu. Ini ibarat kalau motor digas terus ya jebol sahabat ya. Kekuatannya hanya 10 watt, kita gas terus 10 watt ya tetap dia akan panas sahabat ya. Ini juga tergantung daripada voltase listrik naik turun juga kita nggak tahu. Nah dalam hal ini gimana caranya awet ya kita kurangi kan ini. Yang jelas SMD ini sudah begitu paham sahabat ya, dimana letak kekurangan dan kelebihannya ini juga kita sudah sedikit paham. Nah kalau masalah kop ini ya itu tadi, kalau secara kelebihannya itu sangat mudah dalam pemasangan karena di sini sudah ada kutub positif negatifnya, tinggal disolder, dilem dan nyala sahabatnya. Kekurangannya juga ada, ini kalau sudah mati 1 dalam 1 titik ini ya sudah mati semua, 1 nggak bisa diganti. Kalau SMD masih bisa diganti, bisa diakali. Dan ini juga tidak semuanya tertera ya sahabatnya, dalam arti begini. Dalam pembelian itu kan ada di deskripsi, ada yang tertulis miliampernya sekian gitu, wattnya sekian. Ada juga yang hanya tertulis wattnya 10 watt gitu aja. Nah ini kalau kita nggak bisa mencermati ya kita repot sahabatnya ini untuk pemula ya sedikit kebingungan ya. Tapi nanti lama-lama bisa sahabat tahu ya gitu. Beda dengan yang ini, kalau ini kan jelas, ini 6 volt, miliampernya sekian, 10 volt, miliampernya sekian. Udah jelas, nanti ketemu wattnya. Tapi kalau ini sudah ditentukan dari sana sahabatnya. Seperti ini 10 watt, 120 miliampere, ini bisa diketahui. Nah kayak seperti ini juga sudah tertulis di sana sahabatnya. Itu ini 120 mAh juga, wattnya 8, ini tertulis, masih tertulis. Tapi kalau yang ini tidak tertulis lagi sahabatnya. Jadi ini yang 40 watt itu hanya tertulis 40 watt itu aja. Miliampernya berapa kita kan nggak tahu.
akan tetapi kita kan bisa membaca dari sini sahabat ya. Biasanya kalau chip LED itu kalau sudah di atas 30 watt itu miliampernya naik kan gitu dong, besar, nggak mungkin cuma 10 apa 15, biasanya double. Itu aja yang kita ingat-ingat, itu aja. Jadi kalau chip seperti ini ya, ini 40 watt ya, asumsi kita itu nggak ada miliampernya, itu yang jadi bingung ya, berapa miliampere kan kita nggak tahu. Tapi karena ini menggunakan IC sahabat ya, ini nggak usah khawatir. Pokoknya kita nyalakan kurang lebih sekitar 40 watt ya, 30 sampai 40 watt. Nanti miliampernya kebaca kalau sahabat menggunakan pembaca kWh meter. Nah, nanti bisa kita atur dari sana. Walaupun ini tidak tertera berapa miliampernya sahabatnya. Kalau yang dua ini masih tertera sahabatnya. Yang ini masih tertera untuk miliampernya. Dan wattnya tertera. Kalau ini dan juga yang 50, ini 40 sahabat. Yang 50 juga ada. Itu tanpa juga menyebutkan dari berapa miliampere. Tapi dari wattnya sudah bisa kita baca. Yang penting kita nyalakan menggunakan driver IC sekitar 50 watt, nanti miliampernya akan ketahuan berapa, itu kan. Kita bisa mengira-ngira sahabat ya. Gitu. Ini sekedar gambarannya aja buat sahabat-sahabat ya. Jadi inilah kemajuan dari sebuah teknologi sehingga kita ini dituntut untuk belajar terus. Dan sahabat juga pernah menanyakan apakah itu bisa awet. Saya belum bisa menjawab awet dan tidaknya sahabatnya, karena saya baru mencoba 1 minggu. Itu juga nggak ada masalah gitu loh, tanpa ada masalah. Dan ini barangnya sahabatnya, ini bekas seperti ini ya. Itu ini saya gantikan chipnya nih, saya menggunakan ini sudah 1 minggu sahabatnya, ini setiap malam hidup. Tapi saya belum bisa menjawab awet, itu belum bisa karena ini baru 1 minggu. Ya pokoknya kita ikutin aja terus lah. Ini kalau dalam waktu 2 minggu ataupun nanti 1 bulan ini nggak bermasalah ya, ini bagus. Tapi saya yakin sahabatnya ini juga awet gitu loh, nggak mungkin enggak, karena perusahaan mengeluarkan seperti ini sudah dihitung sebelumnya ya. Nah, ini masih nyala, ini saya lepas sahabatnya. Ini saya lepas ya, nyala itu dari sini tuh. Ini nyala lumayan sahabat ya, masih tetap nyala dan juga terang banget. Ini kurang lebih 9 watt ya yang ini kurang dan lebih. Coba colokkan di sini sahabat ya, ini biar tahu sahabat nanti. Ini ya, itu nyala ya. Tuh. Ini loh. Itu ya nyala ya, 10 watt. Itu 10 watt 0,6. Ini miliampernya 120 sahabat maksimal. Kalau 120 miliampere di sini kebacanya biasanya kan 1, 2 sahabatnya. Ini maksimal. Karena menggunakan IC nggak mungkin pasti di bawah 10 ataupun kecil, ini kecil. Karena menggunakan IC itu yang kita kejar cuma wattnya aja sahabat. Ini kan cuma 9 watt nih. Ini 10 hasilnya. 10 watt. Wadangan. Ini terang banget, dia putih LM-nya sahabatnya. Sangat putih ini, sangat putih dan terang sekali. Itu. Cuman kalaupun sejenis untuk kop ini, menurut saya sih dia lebih ke fokus sinarnya sahabatnya, ke fokus. Tapi kalau yang seperti ini untuk SMD ini kan menyebar, ini memang untuk lampu-lampu ruangan dan lampu rumah lah, perumahan. Kalau ini kan seolah-olah terfokus ke suatu arah yang dituju. Ini sejenis lampu jalan lah istilahnya. Nah ini seperti ini. Ini ada pendinginnya sahabat ya, harus ada pendinginnya juga yang tebal, sama dengan SMD harus tebal juga. Nah itu ya sekedar gambaran ya sahabat ya. Sekedar gambaran aja, mudah-mudahan ini juga nanti bisa awet dan bagus. Saya yakin awet sahabat ya, nyalanya juga putih ya. Saya matikan lampu atas ya. Tuh.
wadang banget sahabat, keluarnya 9 watt kan, masih lumayan. Itu ya sahabat ya, kalau sahabat menanyakan apakah awet, ini saya kurang begitu paham karena saya baru mencoba 1 minggu, dan kalaupun kelebihan dan kekurangan tentunya setiap merek produk juga kualitasnya berbeda-beda. Namun ini juga terdiri dari beberapa ya, ada yang mahal ada yang murah sahabat ya. Untuk lampu-lampu LED ini sendiri juga ada yang mahal ada yang murah. Kalau sejenis ini mereknya Kevin yang agak mahal sahabatnya, karena dia juga bagus dan sinarnya juga putih, berbeda dengan yang lain sahabatnya. Kalau ini saya begitu kurang paham. Dan saya juga sudah mencoba dengan sebuah driver sahabat, ini tidak akan saya terangkan dulu, ini saya gambarkan aja. Ini sudah saya coba ya, menggunakan ini saya keluarkan hanya 32 watt. Ini 40 watt sahabat ya, saya gunakan ini. Nanti kapan-kapan kita ulas ya, ini berapa yang digunakan. Saya menggunakan 1 elko. Ini kita coba ya. Ini hanya sebagai gambaran aja buat sahabat-sahabat sekalian, bahwasanya ini bisa menyala gitu. Saya tutup dulu ya, pakai ini aja. Sebentar kita nyalakan dulu, apakah bisa menyala. Itu ya, wadang pol sahabatnya. Ini saya keluarkan sekitar 32-33 sahabatnya. Kita naikkan tripodnya biar ada cahayanya di sana. Nah, kita lihat ya di pembaca KWA ya. Ini 32-33 sahabat ya, saya keluarkan kurang dan lebih. Ini seharusnya 40 tapi tidak saya keluarkan 40. Ini 32 watt cuman 0,21 miliampernya. Nah ya, seperti ini sahabat ya. Jadi untuk kop yang sejenis 40 watt ini hanya tertulis 40 watt, tidak ada miliampernya. Jadi kita bisa lihat dari sini aja. Setelah kita nyalakan sekian watt, ya miliampernya kan ketahuan berapa. Nah di situ ya 0,21. Berarti ini miliampernya kurang lebih 30 sahabat. Nah dari situ sudah kebaca sahabat. Nah, nanti kita bisa cari miliampernya dari situ kalau kita menggunakan IC. Oke, itu aja ya sahabat, sekedar gambaran. Ini saya baru uji coba, jadi belum saya tutorialkan secara detail. Nanti di next video kapan-kapan ya, nanti kalau ini menyala dalam waktu 3 hari mungkin akan saya bikinkan tutorial ya. Tuh 1 elko ya saya pakai 40 watt, saya keluarkan 33. Oke, terima kasih. Ini dulu yang bisa saya bagikan ya. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.